Selamat siang dan salam sejahtera untuk semuanya. Perkenalkan, saya Dami SPD MPD, dosen di Universitas Pancabakti, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Mata kuliah yang saya ampuh yaitu mata kuliah Bahasa Indonesia. Baiklah, untuk deskripsi dari mata kuliah Bahasa Indonesia, yang pertama, mata kuliah ini mendeskripsikan bahasa sebagai pengembangan kepribadian yang baik, peduli, dan cerdas. Yang kedua, mendeskripsikan sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga, yaitu mendeskripsikan terkait dengan bahasa baku Indonesia, mengeksplorasi teks akademik dalam kehidupan, menjelajahi dunia pustaka, mendesain proposal penelitian dan proposal kegiatan, melaporkan hasil penelitian dan hasil kegiatan, mengaktualisasikan diri dalam artikel ilmiah penelitian, konseptual, dan populer. Dengan belajar materi ini, mahasiswa dapat memiliki keterampilan dalam menyusun teks akademik, kemudian menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan konteksnya. Subcapaian pembelajaran dari mata kuliah ini yang tertera di RPS untuk minggu kedua, kemampuan akhir yang diharapkan itu ada 3. Pertama, mahasiswa mampu menjelaskan sejarah bahasa Indonesia. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan kedudukan bahasa Indonesia. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan fungsi bahasa Indonesia. Indikatornya, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan periode singkat sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Yang kedua, mahasiswa mampu menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan konteksnya. Selanjutnya ada kriteria dan bentuk penilaian untuk pertemuan pada hari ini. Yang pertama itu ada kuis, yang kedua ada diskusi kelompok. Skor nilai kuis jika benar semua itu ada 10 karena satu soal itu 1 poin. Kemudian skor untuk nilai hasil diskusi dan presentasi itu ada soal nomor 1 sampai nomor 3 60. Kemudian pada saat presentasi ada penilaian. Dengan penilaian itu indikatornya penguasaan materi, rentangan skor 4 sampai 10, intonasi 4 sampai 10, kejelasan pengucapan 3 sampai 5 dan keberanian 3 sampai 5. Jadi total skor nilainya yaitu 100. Untuk mata kuliah Bahasa Indonesia, satu di antaranya literatur yang digunakan yaitu Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi yang ditulis oleh Nurwardani Prasistianti dan Intan Ahmad pada tahun 2016. Kemudian buku ini juga sudah saya tulis untuk buku ajar ya pada tahun 2024. Selanjutnya, saya akan mengajarkan materi untuk pertemuan kedua yaitu sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Oke, baiklah. Pertama-tama Ibu ucapkan selamat siang dan salam sejahtera untuk semuanya. Bagaimana kabar kalian? Bersyukur kalau baik. Jadi hari ini pertemuan kita yang kedua untuk mata kuliah Bahasa Indonesia ya. Akan tetapi Ibu cek dulu kehadirannya pada hari ini. Riyandi, Aldi, Wardiati Rahayu, Asmiranda Fitri, Wihelmina, Epin, Mariana, Fitriyanti, Inul, Gregorius, untuk peta jalan pada hari ini, yang pertama itu sejarah bahasa Indonesia, yang kedua kedudukan bahasa Indonesia, yang ketiga fungsi bahasa Indonesia, yang keempat tantangan dan masa depan bahasa itu seperti apa. Sebelumnya kan sudah pernah mendengar atau belum terkait dengan sejarah bahasa yang kita gunakan? Siapa yang pernah mendengar? Awal mulanya itu dari bahasa apa? Bahasa Melayu. Ya, benar dikatakan kalian bahwa
bahasa yang kita miliki sekarang yang disebut dengan bahasa Indonesia itu akar mulanya atau awal mulanya itu berasal dari bahasa Melayu. Jadi bahasa Melayu ini digunakan hampir di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan termasuk di wilayah Asia Tenggara. Jadi negara Indonesia pada waktu itu belum disebut dengan negara Indonesia, akan tetapi kepulauan Nusantara. Kemudian bahasa ini juga dikatakan digunakan di wilayah Asia Tenggara. Siapa di sini yang tahu negara-negara yang termasuk wilayah Asia Tenggara itu negara apa ya? Malaysia. Coba siapa? Malaysia. Gregorius, Malaysia. Yang kedua? Silakan Sylvia. Brunei. Yang ketiga? Apa? Apa Flora? Thailand. Jadi itu merupakan contoh negara-negara di Asia Tenggara yang menggunakan bahasa Melayu sebagai alat komunikasi ataupun bahasa pergaulannya. Tuh. Ini ya, yang kedua dikatakan perkembangan penting terjadi seiring dengan penyebaran agama Islam. Itu benar ya, ada di sejarah. Kemudian diperkuat lagi dengan adanya prasasti pada saat peninggalan sejarah. Karena waktu itu sistem atau bentuknya berupa kerajaan. Ini kita ambil fungsi bahasa Melayu pada zaman Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama itu bahasa resmi kerajaan, yang kedua bahasa kebudayaan, yang ketiga bahasa penghubung antar suku, kemudian yang keempat bahasa perdagangan di Kerajaan Sriwijaya. Siapa di sini yang mengetahui bentuk atau sistem perdagangan pada zaman dahulu? Siapa? Kan dikatakan bahwa bahasa Melayu ini sebagai bahasa perdagangan di Kerajaan Sriwijaya. Bagaimana bentuk atau sistemnya pada masa dulu atau masa lampau? Apakah orang menggunakan uang? Oke, Inul? Sistem barter. Oke, barter ya. Apa itu barter? Tukaran. Barang ditukar dengan barang. Jadi terjadinya transaksi jual dan beli antara pedagang dan pembeli itu menggunakan bahasa Melayu. Contohnya di Kerajaan Sriwijaya. Selain Kerajaan Sriwijaya, kerajaan apa yang pernah kalian dengar? Ada pernah mendengar kerajaan selain Kerajaan Sriwijaya? Majapahit. Majapahit. Selain Majapahit ada lagi? Kutai Kartanegara. Oke, terima kasih. Kemudian tadi dikatakan bahwa bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu. Bahasa ini dicetuskan oleh Muhammad Yamin dan Muhammad Tabrani. Jadi kedua orang ini profesinya sebagai seorang politikus, sastrawan dan ahli sejarah. Ini pada saat Kongres Nasional kedua di Jakarta, yang mewakili saat itu yaitu Muhammad Yamin. Sehingga bahasa persatuan itu menjadi bahasa Indonesia diakui atau diresmikan itu pada tahun 1945, satu hari setelah kemerdekaan. Kemudian ada lagi yang berperan yaitu Ki Hajar Dewantara. Jadi bahasa Indonesia itu dikembangkan ataupun penggunaannya itu di dalam dunia pendidikan, yaitu Ki Hajar Dewantara. Ada yang tahu disebut dengan Bapak apa ini? Ya, jadi Bapak Pendidikan yaitu Ki Hajar Dewantara. Ini ada 4 faktor mengapa bahasa Melayu terpilih menjadi bahasa Indonesia. Yang pertama dikatakan Louis French atau bahasa pergaulan. Kemudian yang kedua bahasa perdagangan yang tadi bentuknya barter. Kemudian faktor yang kedua dikatakan bahwa bahasa Melayu itu sederhana, mudah dimengerti, mudah dipelajari. Siapa di sini yang suku Melayu? Ada? Siapa yang suku Melayu, ada tidak? Tidak ada.
Jadi pada dasarnya kalau orang Melayu mengatakan memang mudah dipelajari ya untuk bahasanya. Jadi tidak ada tingkatannya. Kemudian yang ketiga yaitu dikatakan bahwa mempunyai kesanggupan untuk dipakai dalam kebudayaan. Jadi apapun kebudayaannya saat itu, dalam suatu kerajaan yang digunakan adalah bahasa Melayu. Kemudian yang keempat yaitu semua suku menyetujui bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia yang berakar ataupun berawal mula dari bahasa Melayu. Jadi ada 4 faktor mengapa bahasa Melayu diangkat atau dipilih menjadi bahasa persatuan dan diresmikan menjadi bahasa Indonesia. Kedudukannya ada 2. Yang pertama itu sebagai bahasa nasional. Ini diikrarkan pada Sumpah Pemuda tanggal berapa? 28 Oktober. 28 Oktober tahun. Oke. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua sebagai bahasa negara tercantum di dalam undang-undang. Sehingga diresmikannya tadi tanggal 18 Agustus 1945. Jadi 2 kedudukan bahasa. Yang pertama sebagai bahasa. Yang kedua, oke, ada 2 kedudukannya ya. Karena sudah ada 2 kedudukannya, maka tadi diresmikan. Yang pertama secara sosiologis. Kalau secara nasional itu peresmiannya disebut dengan secara sosiologis tanggal 28 Oktober tahun 1928. Kemudian yang kedua secara yuridis atau secara hukum. 1 hari setelah kemerdekaan Indonesia atau tanggal berapa? 18 Agustus tahun 1945. Jadi ada 2 bentuk peresmian bahasa, kemudian tadi kedudukannya juga ada 2. Ini fungsinya, kalau kedudukannya sebagai bahasa nasional, maka akan ada fungsinya, yaitu lambang kebangsaan, ada lambang identitas nasional, kemudian alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Nah, karena kita mengetahui bahwa kalau dalam suatu kerajaan atau dalam suatu masyarakat itu pasti lebih daripada satu suku, iya atau tidak? Jadi alat komunikasinya sekarang yang kita gunakan adalah bahasa Indonesia. Kemudian alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa. Kalau dia menggunakan bahasa ibu atau bahasa daerahnya dengan orang yang tidak sama dengan dia, apa yang akan terjadi menurut kalian? Apa? Tidak nyambung atau diskomunikasi. Jadi dengan adanya bahasa persatuan atau bahasa Indonesia ini, maka memungkinkan orang untuk dapat bersosialisasi, berdiskusi, dan terhubung antar satu dengan yang lainnya. Ini kalau dalam fungsinya sebagai bahasa negara, yaitu bahasa resmi kenegaraan. Contohnya apa ya kalau bahasa resmi kenegaraan? Jadi, kalau presiden kita, itu sukunya apa ya, Pak Prabowo? Jawa. Suku apa? Jawa. Suku Jawa. Jadi pada saat beliau, pada saat tugas negara, dia tidak menggunakan bahasa daerah ataupun bahasa Jawanya, akan tetapi bahasa Indonesia. Kemudian bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan. Contohnya Ibu tidak menggunakan bahasa daerah, akan tetapi menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga, alat perhubungan tingkat nasional. Yang keempat, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Ini ada tantangan dan masa depan bahasa Indonesia. Jadi tantangannya itu tentu ada globalisasi, kemudian era digital, kemudian pengembangan kosakata. Nah, ini ada beberapa tantangan yang harus kita tetap jaga bahasa ini supaya tadi tetap terlestarikan. Meskipun tadi ada globalisasi, dengan tadi tetap menggunakan bahasa Indonesia. Kita mau lanjut diskusi kelompok, silakan duduk dengan kelompok atau timnya.
Saya persilakan kepada moderator untuk memimpin berlangsungnya presentasi. Selamat siang Ibu Dami NPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas Bahasa Indonesia yang mengenai sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Baik, sebelum masuk ke pembahasan, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Inul sebagai moderator dan teman-teman saya. Perkenalkan, saya Mariana Eva Nirwani. Saya Wilhelmina Wisawiwit. Perkenalkan, nama saya Selvia. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Untuk pemateri, saya persilakan. Baik, selamat siang teman-teman semua serta ibu dosen yang saya hormati. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk memaparkan hasil penjelasan yang dimana kami telah menjawab beberapa pertanyaan, yaitu mengenai sejarah. Nah, sejarah bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang telah lama digunakan sebagai lingua franca atau bisa disebut dengan bahasa penghubung antar penutur dari bahasa ibu yang berbeda di Nusantara. Nah, bahasa Indonesia ini sendiri diresmikan sebagai bahasa nasional pada Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, dan kemudian dikukuhkan sebagai bahasa negara dalam Undang-Undang 1945. Kemudian ada pula kedudukan bahasa Indonesia itu sendiri yang dimana memiliki dua kedudukan utama, yaitu sebagai bahasa nasional, yaitu simbol identitas nasional, alat pemersatu bangsa, dan sarana komunikasi antar daerah. Dan sebagai bahasa negara, digunakan dalam administrasi pemerintah, pendidikan, hukum, dan media massa. Nah, kemudian ada juga fungsi bahasa Indonesia itu sendiri yang berfungsi sebagai alat komunikasi antar warga negara, pengembangan kebudayaan nasional, sarana pendidikan, serta sebagai alat dalam penyelenggaraan administrasi negara dan pembangunan nasional. Next. Nah, kemudian ada menurut Anda, apakah masih banyak masyarakat di Indonesia yang tidak dapat berkomunikasi dengan bahasa Indonesia? Jelaskan pendapat Anda. Nah, menurut pendapat kelompok kami, itu masih ya, karena masih ada sebagian kecil masyarakat di daerah terpencil atau pedalaman yang belum lancar berkomunikasi dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, hal ini biasanya disebabkan oleh keterbatasan akses, yang dimana salah satunya yaitu akses pendidikan formal, dominasi bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari, serta minim interaksi dengan masyarakat luar. Nah, namun secara umum mayoritas masyarakat Indonesia sudah mampu berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, meskipun tingkat kapasitasnya bisa berbeda-beda pula. Next. Apa yang harus dilakukan sebagai bahasa Indonesia, sebagai warga Indonesia, supaya bahasa Indonesia tetap terjaga? Nah, ada beberapa hal yang kami rangkum, yang dimana yang pertama itu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu meningkatkan kebanggaan dan kecintaan terhadap bahasa Indonesia. Bagaimana kita bisa cinta dengan bahasa kita, tapi di negara kita tidak cinta gitu ya teman-teman. Nah, kemudian ada yang ketiga yaitu mengajarkan dan menanamkan pentingnya bahasa Indonesia kepada generasi muda. Selanjutnya mendukung penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik, media, dan pendidikan. Dan yang terakhir yaitu melestarikan bahasa Indonesia melalui karya sastra, tulisan ilmiah, dan diskusi formal. Next. Nah, di sini kami memberikan contoh yang dimana di next kan coba. Nah, ada anak yang viral beberapa bulan silam, yaitu bisa disebut namanya itu Lala, si bocah pintar berbahasa baku. Nah, ini adalah salah satu didikan kedua orang tuanya kepada sang anak, sehingga di umur 3 tahunnya dia bisa berbahasa Indonesia dan berbahasa Indonesia baku seperti yang telah di-share ke media sosial oleh
media sosial ibu dan ayahnya. Next. Nah, sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika masih ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Berikan apresiasi. Silakan duduk kembali. Baik, selamat siang untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu menjawab pertanyaan. Sebelum itu perkenalkan saya Melanie Effendi sebagai moderator dan teman-teman saya. Perkenalkan nama saya Pita Alma Febriani. Perkenalkan nama saya Monica. Saya Valencia Flora Noverina. Di sini saya sebagai presenter. Baik, kepada presenter saya persilahkan untuk menjawab pertanyaannya. Di sini ada pertanyaan, masih adakah masyarakat di Indonesia yang tidak dapat berkomunikasi dengan bahasa Indonesia? Jadi menurut kelompok kami itu jawabannya masih, karena ada masyarakat di Indonesia yang belum sepenuhnya dapat berkomunikasi dengan bahasa Indonesia secara baik dan benar, terutama di daerah terpencil atau di daerah pedalaman. Hal ini disebabkan oleh keberagaman bahasa daerah yang mencapai lebih dari 700 jenis, dan keterbatasan akses pendidikan formal, isolasi geografis dan sosial, serta faktor generasi, khususnya kalangan lanjut usia yang sejak kecil tidak terpapar bahasa Indonesia secara intensif. Bagi sebagian masyarakat, terutama yang tinggal di wilayah dengan interaksi luar yang minim, bahasa daerah tetap menjadi alat komunikasi utama, sedangkan bahasa Indonesia hanya digunakan dalam situasi formal atau tidak digunakan sama sekali. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik teman-teman sekalian, mungkin ini saja presentasi dari hasil diskusi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Berikan apresiasi. Oke, tadi kita sudah mendengar presentasi dari beberapa kelompok ya yang sudah menyampaikan jawabannya. Sebelumnya, silakan jika ada yang ingin bertanya. Oke, silakan Flora. Izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Valencia Flora Noverina. Di sini saya ingin bertanya pada bagian tantangan dan masa depan bahasa Indonesia. Materi dari Ibu. Pertanyaan saya, apa saja contoh dampak positif dan dampak negatif dari bahasa asing, khususnya dalam ranah teknologi dan budaya populer? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Flora yang sudah mengajukan pertanyaan. Jadi, kalau bahasa Indonesia itu memang ada dampak positifnya ya di era globalisasi, khususnya penggunaannya di teknologi. Kalau kita melihat di laptop ataupun di handphone yang akan gunakan, itu ada pilihan beberapa bahasa yang dapat kita pilih. Kemudian kita dapat memilih bahasa Indonesia untuk dapat kita mengoperasikan ataupun menggunakannya dalam pilihan menu yang ada. Apakah ada pilihan bahasa Indonesia terkait dengan handphone yang akan gunakan? Kalau seandainya itu menggunakan bahasa asing atau bahasa Inggris semua, apakah kalian dapat mengerti? Tentu tidak ya, termasuklah Ibu. Jadi ada terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia. Jadi digunakan di dalam teknologi untuk kita menggunakan teknologi tersebut. Kemudian di perkembangan era globalisasi juga, kalau kita hubungkan dengan kerjasama, apakah itu tadi ada pertukaran pelajar ataupun kerjasama pemerintah, tentu tadi ada bahasa asing yang dapat kita gunakan. Akan tetapi ada waktu-waktu tertentu bahasa Indonesia itu harus kita gunakan. Kemudian kalau kita mengikuti perkembangan zaman lagi untuk menerjemahkan lagu bahasa Inggris ke bahasa Indonesia atau lagu bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Jadi mengikuti perkembangan zaman. Jadi dampak positifnya itu. Kalau dampak negatifnya tentu tadi kalau kita menggunakan bahasa asing terus, maka bahasa kita dapat
terkikis ataupun tidak terlestarikan. Kalau kita ambil contoh penggunaan bahasa daerah, kalau dari orang tuanya tidak meregenerasikan ke anaknya, atau tadi bahasa Indonesia tidak kita ajarkan kepada keturunan kita, maka dia tidak dapat menggunakan bahasa Indonesia tersebut. Yang dia dapat gunakan itu adalah bahasa asing. Itu dapat menjadi dampak negatifnya. Artinya bahasa Indonesia itu tidak terlestarikan. Begitu. Kalau kita lihat contoh di dalam kehidupan ya. Bagaimana Flora? Oke, itu ya. Jadi ada dampak positif dan dampak negatif. Jadi bahasa Indonesia ini harus kita junjung ataupun harus kita jaga dan lestarikan. Tuh. Kita mau masuk sesi kuis terkait dengan materi yang sudah dipaparkan tadi, yaitu sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Tadi sejarahnya berawal ataupun berasal dari bahasa Melayu. Kemudian kedudukannya ada dua, sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Kemudian fungsinya, kalau dia sebagai bahasa nasional, lambang identitas. Kemudian kalau dia sebagai bahasa negara, satu di antaranya adalah bahasa resmi kenegaraan. Tuh. Baiklah, sekarang boleh gunakan handphone atau HP-nya, kita akan masuk sesi kuis. Oke, silakan. Oke, udah terjawab semua? 1 sampai 10? Udah ya, jadi ada 5 teratas. Pertama itu ada Mariana Eva Nirwani, kemudian yang kedua Monica, yang ketiga Friska Indri, yang keempat Fitrianti Gustina Yeni, yang kelima Laurentius Dextrodeo. Berikan apresiasi untuk 5 teratas. Jadi kesimpulan dari materi ini, siapa yang dapat memberikan kesimpulannya? Oke, silakan Bang. Baik, perkenalkan saya Milenius Effendi. Di sini saya akan memberikan beberapa kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan. Di sini kesimpulan yang pertama yang dapat saya ambil yaitu bahasa Indonesia merupakan bahasa Indonesia yang berakar kuat dari bahasa Melayu, yang dimana awal mulanya bahasa ini diambil dari bahasa Melayu, dan juga bahasa Indonesia sudah dikenal pada sejak zaman dahulu, yaitu sebagai bahasa perdagangan, yaitu yang bisa disebut dengan barter pada zaman kerajaan. Dan juga kita juga sebagai warga negara, kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kelestarian bahasa Indonesia. Hal ini dapat kita lakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, dan juga memprioritaskannya dalam komunikasi yang formal. Dan juga kembali lagi, karena fungsi utama dari bahasa Indonesia adalah sebagai alat komunikasi kita di negara kita sendiri. Mungkin itu saja kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Berikan apresiasi kepada Milenius Effendi. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Ibu akhiri, selamat sore dan salam sejahtera untuk semuanya. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang.